Real Madrid terpuruk, kesalahan fatal tidak segera cari pengganti Toni Kroos. Kekalahan agregat 1-5 dari Arsenal di Liga Champions menjadi bukti nyata betapa Real Madrid merindukan sosok Toni Kroos. Florentino Perez, Presiden Los Blancos, kini menuai kritik pedas karena gagal merekrut pengganti yang tepat setelah sang gelandang Jerman memutuskan pensiun musim panas lalu. Tanpa Kroos, Madrid tampak kehilangan kendali di lini tengah. Mereka hanya mengandalkan umpan silang dan bola panjang ke kotak penalti Arsenal, tetapi tanpa target jelas seperti Joselu yang juga sudah hengkang sehingga serangan mereka mudah dipatahkan. Luka Modric yang sudah menua, Tchouaméni yang belum matang, dan Camavinga yang masih berkembang membuat Madrid kehilangan kreativitas dan kontrol permainan. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Perez, yang dinilai lalai membangun tim pasca era Kroos. Selama 1 dekade, Kroos dan Modric menjadi otak permainan Madrid dengan kemampuan mengatur tempo dan membuka pertahanan lawan. Kini, tanpa keduanya dalam performa puncak, Los Blancos seperti kehilangan kompas. Aurelien Tchouaméni dinilai belum mampu menjadi gelandang jangkar yang solid, sementara Eduardo Camavinga masih terlalu mentah untuk menggantikan peran Kroos. Bahkan Jude Bellingham, yang diberi kebebasan bermain, tidak cukup membantu secara defensif. Hasilnya, Arsenal dengan mudah mendominasi lini tengah dan memborong 5 gol dalam 2 leg. Madrid terlihat seperti tim tanpa ide, hanya mengandalkan umpan-umpan percuma tanpa eksekusi tajam. Florentino Perez sekarang berada di bawah tekanan besar untuk segera menemukan solusi. Madrid membutuhkan gelandang berkualitas dunia yang bisa mengembalikan kendali permainan mereka. Entah melalui transfer atau peningkatan pemain muda. Tanpa perbaikan di lini tengah, sulit bagi Madrid untuk kembali bersaing di puncak Eropa. Kekalahan dari Arsenal mungkin hanya awal dari masalah lebih besar jika Perez tidak segera bertindak. Lepas Vinicius Junior, Real Madrid bakal angkut Erling Haaland. Sebuah manuver transfer besar disiapkan Real Madrid di musim panas nanti. Los Blancos dikabarkan memburu striker milik Manchester City, Erling Haaland. Semenjak bergabung dengan Manchester City, Haaland menjadi sensasi di Premier League. Rekor demi rekor ia pecahkan bersama dengan The Citizens di mana ia juga bergelimang trofi juara di sana. Ketajaman Haaland sebagai striker ini tentu menarik perhatian tim-tim top Eropa. Tidak sedikit tim yang mendambakan sang striker untuk menjadi mesin gol mereka. Sky Sports Germany mengklaim bahwa salah satu tim yang berminat pada jasa Haaland adalah Real Madrid. Los Blancos dikabarkan akan ambil ancang-ancang untuk merekrut Haaland dari Manchester City. Menurut laporan tersebut, Real Madrid berencana menjadikan Haaland sebagai ujung tombak mereka di musim depan. Ini disebabkan Real Madrid berencana menjual Vinicius Junior di musim panas nanti. Sebab sang winger hingga saat ini cukup alot di ajang berdiskusi terkait kontrak baru. Nantinya setelah Vini dilepas, Kylian Mbappe akan digeser ke pos winger kiri. Sehingga ada slot kosong di pos nomor 9 Real Madrid musim depan, dan Haaland dinilai sempurna untuk posisi tersebut. Transfer ini bakal memakan biaya lebih dari 100 juta euro dan transfer ini diyakini bakal sulit untuk diselesaikan Madrid. Menurut rumor yang beredar, Haaland tidak menutup diri untuk pindah ke Real Madrid. Sang striker sudah lama punya ketertarikan bermain di Spanyol sehingga jika Madrid bisa mencapai kata sepakat dengan Manchester City maka ia siap untuk pindah. Kejutan, Jurgen Klopp negosiasi dengan Real Madrid. Kabar mengejutkan datang dari mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Dia dikabarkan tengah bernegosiasi dengan Real Madrid untuk mengisi kursi kepelatihan. Pelatih Los Blancos saat ini Carlo Ancelotti santer diberitakan bakal didepak akhir musim nanti. Kabar ini menguat setelah Real Madrid disingkirkan Arsenal di perempat final Liga Champions dengan agregat mencolok 1-5. Ancelotti tak mau ambil pusing. Sebab pelatih yang akrab disapa Don Carlo itu sudah sekuat tenaga memberikan yang terbaik buat Real Madrid. Bisa jadi tahun ini pergi dari Real Madrid, tahun depan saat kontrak saya habis. Tidak masalah, kata Ancelotti usai laga melawan Arsenal. Tetapi ketika saya selesai di sini, saya akan berterima kasih kepada klub ini, ujarnya. Kini calon pengganti Ancelotti mulai dispekulasikan. Klub bersedia bernegosiasi dengan Los Blancos mengenai kemungkinan kembali menjadi manajer setelah libur selama setahun.
Klopp meninggalkan Liverpool di akhir musim lalu. Pelatih asal Jerman itu memenangkan Liga Inggris, Liga Champions, Piala Super, Piala Dunia antar klub, Piala FA, dan 2 Piala Liga selama bertugas di Anfield. Vinicius Junior tolak tawaran fantastis dari Arab Saudi. Vinicius Junior mengungkapkan bahwa dirinya sedang menjalani mimpi bersama Real Madrid dan ingin segera memperpanjang kontraknya dengan klub pemegang gelar Liga Champions tersebut. Vinicius yang dikabarkan menjadi target transfer Liga Arab Saudi, menegaskan bahwa ia sangat bahagia di Madrid. Saya sangat tenang karena kontrak saya masih sampai 2027, dan saya berharap bisa memperpanjang kontrak secepat mungkin. Saya bahagia di sini, ujarnya. Ia juga menyebut Real Madrid sebagai tempat terbaik untuknya. Saya sedang hidup dalam mimpi bermain bersama pemain terbaik di dunia, pelatih terbaik, presiden terbaik, dan fans terbaik. Semua orang di sini sangat mencintai saya. Tidak ada tempat yang lebih baik dari ini, tambah Vinicius. Vinicius bergabung dengan Real Madrid dari Flamengo pada tahun 2018. Sejak itu, ia telah memenangkan 3 gelar La Liga dan 2 gelar Liga Champions. Pemain asal Brasil ini juga telah mencetak 102 gol dalam 300 penampilan untuk Los Blancos. Impian masa kecil saya adalah bermain di sini. Sekarang saya sudah sampai di sini, dan saya sedang menulis sejarah saya sendiri, kata Vinicius. Real Madrid akan memulai perjalanan mereka di babak 16 besar Liga Champions dengan menghadapi tetangga sekota, Atletico Madrid, pada Selasa mendatang. Vinicius menyatakan bahwa ia dan timnya siap mempertahankan gelar juara. Kami punya tim yang kuat dan siap menghadapi tantangan apapun. Liga Champions adalah kompetisi yang sangat istimewa bagi kami, dan kami ingin mempertahankan gelar ini, kata Vinicius. Meski dikabarkan menjadi incaran klub-klub kaya dari Liga Arab Saudi, Vinicius menegaskan bahwa ia hanya fokus pada Real Madrid. Saya tidak memikirkan hal lain selain bermain untuk Real Madrid dan meraih lebih banyak gelar. Ini adalah klub terbesar di dunia, dan saya ingin terus menulis sejarah di sini, ujarnya. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Vinicius berharap bisa memimpin Real Madrid meraih lebih banyak kesuksesan di musim ini dan musim-musim mendatang. Bek Real Madrid menuju pintu keluar saat klub tidak tunjukkan tanda-tanda kepercayaan. Real Madrid tampaknya telah mengambil langkah serius dalam merancang masa depan mereka, dan salah satu keputusan besar yang sedang dipertimbangkan adalah melepas Ferland Mendy. Klub mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka tidak lagi sepenuhnya mempercayai bek asal Prancis tersebut sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Kontrak Mendy di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga musim panas 2027, namun kabarnya pihak klub tidak berencana memperpanjangnya dengan kenaikan gaji yang diinginkan sang pemain. Manajemen menilai bahwa performanya dalam beberapa waktu terakhir belum cukup meyakinkan untuk diberikan kontrak baru dengan syarat yang lebih baik. Mendy menghadapi sorotan besar akibat penampilannya yang kurang konsisten. Salah satu contoh paling nyata adalah dalam pertandingan melawan Real Betis, di mana meskipun dia berhasil mencatatkan assist pertamanya dalam lebih dari 800 hari, lini pertahanannya tetap menjadi titik lemah yang dieksploitasi lawan. Duelnya dengan Antony di laga tersebut memperlihatkan betapa mudahnya sang winger Brasil itu menemukan ruang untuk menyerang di sisi pertahanan yang dijaga Mendy. Sejumlah nama mulai dikaitkan sebagai calon pengganti Mendy, termasuk Theo Hernandez dan Miguel Gutierrez. Namun, hingga kini, keputusan final mengenai siapa yang akan direkrut masih belum dibuat. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam performanya, maka Mendy berpotensi dijual atau setidaknya harus menerima peran yang lebih terbatas dalam skuad utama. Dengan keputusan ini, masa depan Mendy di Madrid menjadi semakin tidak pasti. Pencarian gelandang Real Madrid mulai mengarah ke pilar PSG. Real Madrid dilaporkan masih mencari gelandang baru guna memperkuat komposisi lini tengah pasca ditinggal pensiun Toni Kroos. Pencarian mereka mengarah pada gelandang PSG, Vitinha. Setelah Toni Kroos pensiun, Real Madrid kehilangan sosok yang benar-benar bisa menggantikannya meski klub memiliki sederet gelandang berkualitas macam Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude
Bellingham hingga Aurelien Tchouameni untuk mengisi kekosongan. Namun hal tersebut belum nampak. Meski memiliki Tchouameni, Valverde dan Camavinga, mereka masih belum memiliki atribut untuk mengatur tempo pertandingan selayaknya Kroos. Oleh karenanya, mengamankan gelandang baru guna memberikan kestabilan di lini tengah menjadi prioritas klub di musim panas 2025 selain membawa fullback kanan dan bek tengah baru. Vitinha saat ini menjadi pemain yang lumayan diandalkan pelatih PSG, Luis Enrique untuk mengarsir lini tengah.